Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to E4I channel English for Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang future perfect. Jadi, apa itu future perfect? Seperti apa bentuk dari future perfect dan kapan kita bisa menggunakannya? Let's check it out. The future perfect expresses an activity that will be completed before another time or event in the future. Jadi yang namanya future perfect ya ngomongin tentang suatu aktivitas ya atau bisa dikatakan suatu kejadian that will be completed yang akan diselesaikan lebih dahulu gitu ya. Before, sebelum another time or event, sebelum ada aktivitas yang lain. Ya, tentu saja in the future. Ya, di masa yang akan datang karena kita berbicara tentang future perfect. Ya. Jadi intinya di sini ada dua kejadian atau mungkin lebih ya. Jadi kejadian yang menggunakan future perfect itu akan diselesaikan terlebih dahulu. Ya, sebelum ada kejadian yang lain. Intinya seperti itu. Berbicara tentang the form, ya, future perfect, setelah subject, dia akan menggunakan will, ya. Karena dia future, pasti menggunakan will, ya. Kemudian setelah will, dia akan diikuti oleh have, ya. Kemudian diikuti oleh past participle, ya. Karena dia perfect, di verbnya pasti dalam bentuk verb ketiga. Ya. Jadi kalau tense perfect itu verbnya menuntut verb yang dalam bentuk ketiga atau past participle-nya. Kalau progresif kan dianya verbnya harus dalam bentuk ing. Ya. Jadi perfect di sini, future perfect di sini setelah subject ada will sekali lagi ya, ada have, kemudian akan diikuti oleh past participle atau verb bentuk ketiga. I will have walk, you will have walk, she it will have walk, we will have walk, they will have walk. Kemudian untuk contoh dari future perfect ini kita lihat contoh yang pertama ya. She will have finished. Ada will ya, ada will, kemudian ada have, kemudian ada finished, past participle. Ya, jadi kalimat yang pertama ini dia atau clause yang pertama ini dia menggunakan future perfect ya. Jadi she will have finished dinner before the game starts. Ya, dia akan telah selesai makan malam ya, atau dinnernya sebelum the game start, pertandingannya mulai. Ya, jadi intinya di sini ini belum terjadi ya. Jadi intinya terjadinya ini, kejadiannya ini di masa yang akan datang. Intinya seperti itu. Nah, tapi kejadian yang pertama ini akan diselesaikan lebih dahulu sebelum ada kejadian yang kedua ini. Jadi she will have finished dinner itu akan diselesaikan terlebih dahulu, kemudian baru ada kejadian yang lain, the game starts ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, I will graduate in June. I will see you in July. By the time I see you, I will have graduated. Jadi, yang terakhir ini yang menggunakan future perfect ya. Ada will, ada have, dan ada past participle. Di sini, clause yang pertamanya dia menggunakan I will graduate in June. Ya, intinya dia berkata bahwa saya akan lulus di bulan Juni. Kemudian katanya lagi I will see you in July. Saya akan bertemu dengan kamu di bulan Juli. Berarti kan
kelangnya 1 bulan ya, Juni, Juli ya. Jadi katanya apa di sini? By the time I see you. Jadi ketika saya itu bertemu dengan kamu, I will have graduated. Saya akan telah lulus. Ya, intinya dia sudah lulus saat dia bertemu dengan si dia ini. Kira-kira seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, I will have finished my homework by the time I go out on a date tonight. Jadi di sini yang menggunakan future perfect-nya ya, ada will, ada have, ada past participle ya. Jadi saya akan telah selesai atau saya akan telah menyelesaikan my homework, pekerjaan rumah saya ya. By the time saat I go out on a date tonight, saat saya akan pergi kencan malam ini. Jadi intinya dia akan telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya sebelum aktivitas yang go out on a date. Ya, aktivitas dianya pergi kencan. Ya, jadi dua kejadian ini yang duluan adalah dia menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, sekian pembahasan saya tentang future perfect ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat dipahami. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Dan ya saya ingatkan lagi, apabila kalian ingin request materi bahasa Inggris apa yang seharusnya channel ini bahas untuk video selanjutnya, silakan kalian bisa request di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video pembelajaran bahasa Inggris selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.